Selanjutnya saya akan menjelaskan time series preparation. Pertama kita buat new project. Lalu kita ke ML Practitioner. Di sini kita cari time series preparation. Klik OK. Lalu di order by date ini kita klik 2 kali. Di sini kita klik pada order date. Lalu kita analyze. Nah, di sini kita klik di sampel ini, kita ganti menjadi whole data. Nah, kita pilih save and compute. Oke, di sini kita klik tanda panah ini untuk mengganti dari order date menjadi data lainnya. Di sini saya pilih t-shirt kategori. Kita compute. Nah, selanjutnya maka akan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan ke chart. Oke, di chart ini akan menunjukkan data. Nah, di sini kita bisa ubah chartnya menjadi lines. Nah, di sini kita juga bisa zoom datanya dengan cara menggeser garis yang ada di bawah ini. Kita zoom ke April misalnya. Oke. Di sini datanya akan ke zoom. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, kita bisa klik 2 kali di gambar yang berwarna abu-abu ini. Ya. Kemudian kita juga bisa duplikasi chartnya dengan klik tombol yang di bawah ini. Lalu kita juga bisa klik lines. Klik lines ini kita ganti menjadi vertical bars. Nah, di sini kita bisa ubah juga X-nya. Oke, date range-nya misalnya saya ganti menjadi quarter of year. Maka ya data yang ditunjukkan adalah data berdasarkan quarter of year. Oke, selanjutnya resample time series data. Oke, kita bisa masuk ke project time series preparation sebelumnya. Kita klik orders by date, lalu action. Lalu kita klik time series preparation di plugin recipe ini. Oke, lalu kita cari time series resampling. Lalu kita set outputnya. Kita beri nama outputnya orders resample. Lalu kita create dataset. Lalu kita create. Oke, selanjutnya kita di time column-nya ini kita pilih order date, lalu kita checklist di long formatnya ini, kita add column. Nah, di sini kita pilih t-shirt kategori. Lalu untuk time step-nya kita biarkan 1 dan unitnya kita ganti menjadi days. Nah, di method ini interpolate kita ganti menjadi don't interpolate. Dan extrapolate-nya kita ganti don't extrapolate. Nah, kita bisa run.
Ya, kemudian kita bisa lihat datanya. Ini hasil data yang tadi kita buat. Lalu configure an interpolate and extrapolation method. Di order resampled ini kita klik parent recipe. Lalu di interpolate di method ini di interpolate kita pilih constant dan defaultnya kita biarkan 0 ini. Constant value-nya biarkan 0. Lalu di extrapolate-nya kita ubah menjadi same as interpolation. Kemudian kita run. Kemudian bisa kita lihat datanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial extract intervals from time series data. Pertama kita pilih order resample. Terus kita ke time series preparation. Di sini kita pilih time series interval extraction. Nah, di sini outputnya kita set dengan nama order intervals. Oke, kita create dataset. Lalu kita create. Oke, di time column-nya ini kita isi dengan order date. Lalu kita cek kotaknya, lalu kita add column. Lalu kita isi t-shirt kategori. Oke, di bagian threshold parametersnya kita isi bagian apply threshold to column-nya dengan amount spent. Oke, lalu minimal valid value-nya menjadi 167 dan maksimum valid value-nya 1000. Lalu unitnya kita ganti menjadi days. Lalu acceptable deviation-nya kita ubah menjadi 0 dan minimal segment duration-nya juga 0. Oke, kemudian kita run. Oke, kita klik explore dataset order interval untuk melihat data yang sudah jadi. Oke, selanjutnya restrict intervals with a minimal segment duration. Oke, kita kembali lagi ke flow. Enggak, kita tetap di order interval, lalu kita ke parent recipe.
Oke, di parent recipe ini kita set segment duration-nya menjadi 2 days. Lalu kita klik run. Oke, kita bisa lihat datanya. Oke, kemudian expand intervals with an acceptable deviation. Oke, pertama kita ke parent recipe, lalu kita set acceptable deviation-nya itu menjadi 1. Kemudian kita run. Oke, kita bisa lihat datasetnya. Ini hasil dari setting yang tadi, lalu kemudian retrieve rows outside an interval ID. Oke, di sini kita balik lagi ke flow, kita bisa pencet GF, lalu kita pilih order resample, kemudian kita bisa pencet Ctrl sambil klik order intervals. Nah, di sini kita klik join. Kemudian kita create recipe. Oke, kemudian kita run untuk join datanya. Oke, kemudian di action ini kita bisa pilih prepare. Oke, kita balik lagi ke flow. Nah, di sini kita pilih order resample join. Nah, kita bisa pilih prepare. Kemudian kita create recipe. Oke, di bawah sini ada add new step. Kita klik lalu kita pilih formula. Kita cari formula. Kita klik. Lalu output kolomnya kita beri nama in underscore interval. Kemudian di expressionnya kita copy paste dari data IQ tutorial extract interval from time series data ini, kita copy,
Kemudian kita paste. Lalu kita klik run. Nah, maka ini akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya tutorial compute window aggregation over time series data. Ya, di sini kita bisa ke flow, bisa mencet GF. Kemudian kita pilih order sample. Nah, di sini kita bisa ke action ini. Nah, kita pencet action. Lalu kita pilih time series preparation di plugin recipe. Nah, di sini di time series ini kita pilih time series windowing. Kemudian kita set outputnya dengan nama order window. Kita create dataset. Lalu kita create. Nah, selanjutnya configure windowing recipe. Di sini kita di time column-nya ini kita ganti menjadi, kita isi dengan order date. Lalu kita cek di long formatnya ini, kita add column, lalu kita isi dengan t-shirt kategori. Kemudian di a simple rectangular window with a flat profile-nya kita ubah menjadi 3 width-nya dan unitnya menjadi days. Oke, kemudian di average ini, di sini di average-nya kita silang, lalu kita isi dengan sum. Lalu kita klik run. Setelah selesai, kita bisa lihat datanya. Lalu selanjutnya, aggregate over a non-casual window. Oke, yang pertama, kita di orders window ini, kita klik parent recipe. Lalu kita klik, lalu kita uncheck casual window ini. Lalu kita klik run. Oke, di sini kita bisa lihat datanya. Oke, kemudian aggregate time units in a window frame. Oke, pertama kita ke parent recipe di tab ini.
Kemudian kita ganti window size-nya itu menjadi 1. Ya, dan ini menjadi Wix. Dan unitnya menjadi Wix. Oke, kemudian kita run. Oke, bisa kita lihat data hasilnya. Di sini. Kemudian aggregate over a triangle window frame. Kita ke parent recipe. Lalu kita ganti window shape-nya ini menjadi triangle. Dan kita ubah width-nya menjadi 3 dan unitnya menjadi days. Kemudian kita klik run. Oke, kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke, selanjutnya extract extrema from time series data. Oke, di sini kita pilih orders resample. Nah, terus kita ke time series preparation. Kemudian kita pilih time series extrema extraction. Kita set outputnya. Kita isi namanya orders extrema. Lalu create dataset. Kemudian create. Kemudian untuk configure extrema extraction recipe-nya kita di time column-nya kita isi order date. Kemudian kita cek long formatnya, lalu kita add column dan isi t-shirt kategori. Oke, selanjutnya define extremum in column, kita isi amount spent, kemudian kemudian di width-nya ini kita ganti menjadi 7 dan unitnya menjadi days. Kemudian bisa kita run. Oke, kita isi sum lagi karena kurang tadi, kita run. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya. Oke, kemudian verify aggregates with a join. Di sini kita bisa kembali ke flow.
Lalu kita pilih order resample. Lalu kita pilih juga orders extrema, kita klik sambil pencet Ctrl. Nah, di sini kita pilih join. Nah, kita beri nama orders resample extrema join. Lalu kita create recipe. Oke, kemudian kita run. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ya. Ini hasilnya dari folder yang kita join tadi. Tutorial decompose time series data. Oke, di sini kita pilih orders resample. Lalu di sini kita ke action, lalu pilih time series preparation. Nah, di sini kita pilih time series decomposition. Kita set outputnya, kita beri nama orders decomposed. Lalu kita create dataset, kemudian create. Nah, di sini di time column-nya ini kita pilih order date. Lalu season length-nya ini kita ganti menjadi 365. Nah, lalu kita add column. Kita isi dengan t-shirt quantity. Lalu kita cek long formatnya. Lalu kita add kolom lagi. Di sini kita isi dengan t-shirt kategori. Kemudian kita run. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.